Malaysia memang ketar-ketir, Petronas menerima 100 negara, Indonesia mendunia, Pertamina mendapat rating Liga Korupsi nomor 2. Itu aduh, gila. Dengan adanya korupsi Pertamina ini, geng, karena dampaknya ke seluruh rakyat. Ada salah satu rakyat Indonesia yang berteriak tentang hal ini, geng. Atas kejahatan Pertamina, masyarakat wajib minta ganti rugi. Dulu saya percaya ada orang Indonesia yang mengatakan, apabila kamu memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang sudah kaya raya. Maka angka korupsinya itu sangatlah sedikit sebab dia sudah mempunyai kekayaan tersendiri. Tapi faktanya apa? Faktanya mana? Bahkan orang yang korupsi ini rata-rata orang yang kaya. Memang dari hatinya itu udah busuk, ya busuk aja. Sampai kapanpun diberi kekayaan sebanyak apapun ya tetap aja korupsi. Itu sudah watak, geng. Kalau watak itu susah dirubah. Memang susah. Memang macam tak boleh, itu susah. Ini sebuah informasi ya, geng. Ya, di mana-mana sebetulnya ada korupsi juga. Di Malaysia pun sebetulnya ada. Cuman angkanya itu yang sedikit beda dengan di negara saya, di Konoha. Konoha ini korupsinya tingkatnya itu memang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kata per kata. Seperti itulah penjilat ringgit memberikan informasi tentang keburukan yang ada di Indonesia. Jika ada sesuatu hal yang buruk tentang Indonesia, yang katanya adalah negaranya itu, pastinya penjilat ringgit akan sigap dalam memberikan informasi. Namun jika ada hal yang buruk tentang negara yang menjadi wadah untuk ia jilati, ia akan bungkam 1000 bahasa, dan seolah-olah menutup mata, dan selalu memberikan anggapan jika negara yang menjadi wadah untuk ia jilati tersebut, tidak ada hal yang buruk seperti yang ada di Indonesia. Sepertinya sang penjilat ringgit, terpeleset dalam berbicara, tentang hal yang melakukan korupsi, yang katanya adalah orang kaya, dan ia pun memberikan anjuran dalam memilih seorang pemimpin, serta harus berhati-hati, jangan memilih pemimpin yang berwatak korup. Namun di negeri Malaides, negara Malaysia yang didamba-dambakannya, ternyata memiliki pemimpin yang korup, yaitu para mantan Perdana Menteri yang korup di negeri Malaides. Yaitu, Ismail Sabri Yaakob, mantan Perdana Menteri Malaysia terjerat kasus korupsi. Ismail Sabri Yaakob adalah mantan Perdana Menteri Malaysia yang terjerat kasus korupsi setelah Najib Razak dan Muhyiddin Yassin. Komisi Anti Rasuah Malaysia atau SPRM, Senin tanggal 3 Maret tahun 2025, menetapkan Ismail Sabri Yaakob sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, dan penggunaan ilegal dana promosi dan publisitas semasa menjabat senilai 2,6 triliun rupiah. Menurut Ketua SPRM Tan Sri Azam Baki, Perdana Menteri ke-9 Malaysia itu telah dikenakan pasal 36 Undang-Undang SPRM 2009, terkait laporan harta kekayaan. SPRM menemukan dan menyita uang tunai senilai sekitar 170 juta ringgit, sekitar 626 miliar rupiah, dalam berbagai mata uang asing, dan 16 kg emas batangan, yang nilainya diperkirakan hampir 7 juta ringgit, sekitar 25,7 miliar rupiah. Berita korupsi yang menjerat mantan Perdana Menteri Malaysia, takkan pernah kita lihat dalam konten-konten para penjilat ringgit. Karena menurut para penjilat ringgit, negeri Malaides adalah negeri yang tak pernah melakukan hal yang buruk, salah satunya adalah korupsi. Para penjilat ringgit hanya membahas tentang korupsi yang ada di Indonesia, hanya hal yang buruk yang ada di Indonesia yang akan mereka bahas dan mereka tampilkan, untuk dikonsumsi oleh para kaum tipe M, di negeri Malaides. Kita akan bagi gaya pada wartawan sekalian. Betul. 50 ringgit. Nanti gobak.
Goba. Tasri, tunjuk sikit Tasri sini. Tasri sebelah kanan Tasri. Sini. Kanan. Pemirsa, di mana mantan Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan publikasi pemerintah sebesar 700 juta ringgit atau setara 2,58 triliun rupiah selama masa jabatannya. Kepala Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia atau MACC, Azam Bak mengumumkan pihaknya akan memanggil Ismail untuk diperiksa pada Rabu pekan ini. Pemanggilan ini dilakukan setelah MACC baru-baru ini menyita uang tunai sebesar 170 juta ringgit dalam mata uang lokal dan asing serta emas batangan sebesar 16 kg senilai 7 juta ringgit 25 miliar dari sebuah kondominium di Malaysia. Ismail Sabri menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 dari Agustus 2021 hingga November 2022. MACC telah menahan 4 mantan pembantu senior sang ex-PM berusia 65 tahun itu pada 21 Februari dan menggerebek 4 lokasi dalam penyelidikannya. Pihak berwenang menemukan uang tunai dan emas batangan yang tersembunyi di 3 brankas di salah satu lokasi yang digeledah. Selain itu sejumlah perhiasan yang nilainya masih dalam proses penaksiran juga ditemukan di sana. SPRM menyita wang tunai berjumlah kira-kira 170 juta ringgit Malaysia dalam pelbagai mata wang antarabangsa dari premis yang dikaitkan dengan 4 bekas pegawai kepada Ismail Sabri Yaakob. Mengutip laporan Malaysia Kini, SPRM dalam satu kenyataan memaklumkan agensi itu turut merampas 16 kg jongkong emas tulen bernilai hampir 7 juta ringgit dari lokasi berkenaan. Susulan daripada siasatan lanjut terhadap keempat-empat individu berkenaan, SPRM telah menjalankan pemeriksaan di kediaman serta 3 premis lain yang dipercayai sebagai safe house. Hasil operasi penggeledahan di lokasi-lokasi tersebut, SPRM telah menyita wang tunai berjumlah kira-kira 170 juta ringgit dalam pelbagai mata wang antarabangsa, katanya. SPRM turut mengesahkan Ismail hadir ke pejabat SPRM untuk memberi keterangan pada 19 Februari lalu. SPRM tidak menolak kemungkinan bahawa beliau akan dipanggil semula bagi membantu siasatan selanjutnya, katanya. Dalam perkembangan berkaitan, SPRM berkata pihaknya telah mengenal pasti hampir 10 saksi yang akan dipanggil untuk membantu siasatan dalam masa terdekat. Sementara itu, memetik laporan berita harian Perdana Menteri ke-9, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob diarahkan SPRM untuk membuat pengisytiharan harta susulan siasatan berkaitan kes rasuah dan pengubahan wang haram. SPRM berkata, arahan itu adalah mengikut Seksyen 36-1- Akta SPRM 2009 pada 11 Disember 2024. Kata SPRM juga, Ismail Sabri juga sudah melakukan pengisytiharan harta itu secara rasmi pada 10 Februari lalu. Apa yang melibatkan Ismail Sabri ni tak ada kena-mengena dengan UMNO. Dulu masa zaman Datuk Seri Najib Tun Razak, saya kena faham zaman Datuk Seri Najib Tun Razak, bila kita kalah pilihan raya, pejabat Datuk Seri Najib yang juga merupakan Presiden UMNO, Pengurusi Barisan Nasional, telah diminta untuk dikosongkan. Jadi bila diminta untuk dikosongkan, memang duit-duit untuk pilihan raya yang disimpan oleh Datuk Seri Najib dibawa keluar daripada kompleks Perdana, Jabatan Perdana Menteri, dan disimpan di pavilion, di rumah anak dia. Berbeza dengan Ismail Sabri. Ismail Sabri bukan Presiden Parti, tuan-tuan. Dia cuma naik presiden. Dia juga bukan pengurusi Barisan Nasional. Dan kalau betul lah duit ini duit untuk parti, kenapa sehingga hari ini duit ini tak diserahkan kepada mereka-mereka yang bertanding dalam pilihan raya? Ramai orang terkejut dengan jumlah 170 juta ni.
dengan 16 kilogram jungkung emas bernilai 7 juta. Bagi saya lah, tak ada apa yang korang nak terkejut. 170 juta itu cuma duit recehan tau. Duit recehan kan? Ini duit dia pergi ke luar negara, pergi ke Thailand, pergi ke Indonesia, pergi ke Saudi, duit yang tak habis pakai. Itu je yang 170 juta ni tuan-tuan. Itu sebab dia banyak domination ataupun banyak dalam mata wang lain, Jerman dan sebagainya. Duit dia pergi makan angin, balik ada lebihan. Itu je 170 juta. Itu baru satu safe house yang dijumpai. Yang lain kita tak tahu kan. Benda yang tak ada kita jangan kata ada. Sehingga pihak SPRM sahkan kan, kita pun tak nak buat andaian. Sebelum ni saya kata belum tentu duit itu duit Ismail Sabri. Tapi hari ini tuan-tuan, pihak SPRM mengesahkan bahawa Ismail Sabri bukan saksi tetapi adalah suspek utama.